Salam Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas segala berkat kasih anugerah Tuhan, dan oleh penyertaannya kita boleh kembali mengadakan ibadah kul pada malam hari ini. Untuk semua jemaat kul SIB Philadelphia, kiranya di tahun yang baru ini Tuhan selalu memberikan berkat-berkat yang baru buat kita semua. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan Tuhan berikan kebebasan buat saudara dan saya. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, yaitu topik firman Tuhan yang kita pelajari, jangan takut, Tuhan besertamu. Amin. Tuhan katakan jangan takut, Tuhan berserta kita. Inilah topik firman Tuhan Bapak Ibu, di mana kita hari-hari ini perlu pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan telah menebus dan memanggil kita dengan namanya, karena itu adalah karena kita adalah kepunyaannya Bapak Ibu ya. Di sini kita akan baca tentang firman Tuhan, yaitu dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai ke 2, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu, saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kalau kita adalah milik Tuhan, tentu Tuhan akan selalu memelihara kepunyaannya. Miliknya akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu, Tuhan beserta kita. Karena apa? Kita adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan telah menebus saudara dan saya Bapak Ibu ya. Lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk menebus kita umat yang berdosa, untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu. Dia berjanji akan selalu memelihara kita ya. Sebagai orang-orang tebusan Tuhan, Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, Dia akan memelihara kita. Jadi apapun kondisi saudara, apapun situasi yang saudara alami, percaya Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta kita Bapak Ibu. Sebagai orang-orang tebusan Tuhan ya, kita pun mempunyai jaminan pemeliharaannya ya. Kita percaya Tuhan yang selalu memelihara kita. Pada waktu kita takut menghadapi hidup ini ya, ingatlah bahwa Tuhan telah menebus kita Bapak Ibu, dan Dia berjanji ya, dan Dia pegang janji-janjinya untuk kita. Jadi jangan takut saudara. Kita tidak perlu takut apapun yang terjadi hal-hal ini. Memang di awal tahun kita sudah mendengar banyak musibah, pesawat yang jatuh, banyak korban, longsor di Sumedang, banyak korban. Ini membuat ketakutan bagi orang-orang Bapak Ibu. Ketakutan bagi kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita kembali ya. Kita kembali ingat janji-janji Tuhan bagi kita. Tuhan beserta kita. Dan malam hari ini kita pastikan kita tidak akan takut lagi. Karena apa? Tuhan ada bersama kita Bapak Ibu ya. Tuhan selalu menuntun setiap kehidupan kita. Berdasarkan ayat referensi di atas ini Bapak Ibu, di mana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, kita sebagai anak-anaknya ya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu pelajari ya beberapa bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti apa sih penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu ya, bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anaknya adalah menyeberang melalui air ya. Menyeberang melalui air, Tuhan menyertai kita melalui air Bapak Ibu. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel ya, sekalipun itu air laut yang menghadang mereka, Tuhan membawa mereka menyeberangi air. Tuhan menyertai mereka di situasi yang sulit, di suatu jalan yang buntu yang mereka hadapi.
Tuhan perlihatkan penyertaannya, pemeliharaan Tuhan untuk anak-anaknya, untuk umatnya, untuk kepunyaannya, Bapak Ibu. Jadi jangan takut saudaraku, ya. Jangan takut. Kita lihat firman Tuhan, ya, di dalam Roma Roma 8, Bapak Ibu, ayatnya yang ke-28, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya mengasihi Yesus Kristus. Oleh karena itu, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan kepada kita. Waktu kita menyeberangi melalui air, Bapak Ibu, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jadi bentuk penyertaan Tuhan begitu luar biasa yang kita pelajari dari kehidupan bangsa Israel, sebagaimana bangsa Israel dituntun Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Demikianlah saudara dan saya menjalani kehidupan ini. Kita tak tahu apa yang kita hadapi di hari-hari besok, tetapi percaya saja Tuhan besertamu, Tuhan besertaku. Amin. Yang kedua, bentuk penyertaan Tuhan menyeberangi, melewati sungai, air sungai, ya. Tuhan tuntun kita. Tuhan menyertai kita melewati sungai. Mereka tidak akan dihanyutkan atau kewalahan, ya, sama seperti Yosua menyeberangi sungai Yordan, di mana setelah Yosua yang memegang alih, yang mengambil alih kepemimpinan untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, Yosua juga diperhadapkan sebagaimana Musa dalam melintasi laut. Demikian juga Yosua menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Tuhan menyertai mereka. Bangsa Israel tidak dibiarkan hanyut. Saudara dan saya tidak akan dibiarkan hanyut terbawa oleh masalah saudara. Saudara dan saya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tenggelam oleh masalah saudara. Karena apa? Tuhan beserta kita. Tuhan selalu menolong kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, bentuk penyertaan Tuhan, ya, yaitu berjalan melalui api. Ya, luar biasa. Kita tahu api adalah sesuatu yang membakar, bisa membakar, menghanguskan. Api bisa kita inikan juga dalam bentuk masalah. Masalah bisa menghanguskan saudara, membakar saudara. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Sang Penebus kita, Tuhan telah menebus kita, kita tidak akan terbakar karena ada Allah bersama kita. Sebagaimana kita pelajari tentang kehidupan yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, ya, sama seperti Sadrak, ya, Mesak dan Abednego. Kita tahu ceritanya bagaimana mereka dimasukkan ke bara api yang begitu luar biasa panasnya. Mereka dibuang ke dalam bara api, tapi mereka tidak terbakar. Karena apa? Mereka ada bersama dengan Tuhan. Sekalipun mereka diperintahkan untuk menyembah raja, mereka tidak mau. Yang mereka sembah adalah hanya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Surgawi, yang mereka sembah. Demikianlah kita. Sekalipun kita ada tawaran dunia untuk menyembah Allah-Allah lain, jangan mau saudara. Sembahlah Allah kita, Tuhan kita, Sang Penebus kita, Yesus Kristus. Itu kita membuktikan iman kita, kepercayaan kita yang kuat, yang teguh, tidak takkan tergoyahkan. Sekalipun ada ancaman api yang menghanguskan, membakar saudara, percaya saja. Kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah sang raja? Karena mereka tahu, ya, ada raja di atas segala raja yang layak disembah, yang telah lahir, yang sudah kita rayakan, raja dari segala raja, yaitu Yesus Kristus. Hanya itu yang kita sembah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan ini dalam Daniel 3 ayat 19 dan Daniel 26 ayat 19, 26 dan 27, Bapak Ibu. Di sini kita belajar. Bisa nanti Bapak Ibu buka. Tuhan menyertai, ya, Sadrak, Mesak dan Abednego dalam menghadapi
bara api itu Bapak Ibu. Tuhan menyertai keadaan yang sangat berat, sekalipun seperti api yang membakar saudara. Masalah saudara bagaikan api yang menyala-nyala, yang ingin menghanguskan saudara. Percayalah, Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan kita terbakar. Dia tidak akan membiarkan kita hangus dalam masalah kita. Tuhan selalu ada. Tuhan pegang janji-janjinya buat saudara dan saya. Amin. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi sering kita kesaksian dari setiap poin di atas bagaimana ajaibnya penyertaan Tuhan. Saya sudah rasakan penyertaan Tuhan. Kadang saya mengalami masalah yang bertubi-tubi Bapak Ibu. Namun saya rasakan kebaikan Tuhan. Satu persatu bisa saya lewati masalah-masalah dalam kehidupan saya. Demikian juga Bapak Ibu, saya percaya apapun masalah saudara, pasti ingat kembali bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Demikianlah itu yang saya pegang dalam menjalani tahun 2021 ini. Sebagaimana Tuhan menyertai saya, Tuhan menuntun saya di tahun-tahun yang sebelumnya. Saya percaya Tuhan juga akan menyertai lebih luar biasa lagi di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari. Allah kita adalah Allah Immanuel yang kita sembah. Allah yang Immanuel Bapak Ibu ya, yang menjaga dan menyertai saudara, yang melindungi saudara dari setiap masalah jalan buntu yang saudara hadapi. Tuhan ada bersama saudara. Bersama saudara menyeberangi sungai, menyeberangi air, bahkan berjalan melalui api. Dia akan berjanji di depan kita untuk menuntun Bapak Ibu ya, dan membimbing. Dia selalu ada di depan kita, menuntun membimbing saudara ya, dan melewati air sungai api yang tadi ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita semakin bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Jangan saudara menyimpang dari jalannya Tuhan. Alami penyertaan Tuhan, alami hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan. Kita tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa segala berkat kasih anugerah-Mu. Kami rasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan kami sudah alami Tuhan di tahun-tahun sebelumnya. Tuhan menyertai kami, melindungi kami sekalipun banyak goncangan, cobaan yang menerpa kehidupan kami, termasuk wabah COVID-19 yang menimpa di tahun 2019 Tuhan. Tuhan menyertai kami sehingga kami memasuki di tahun 2021 ini. Inilah Tuhan bentuk satu penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, di tahun 2021 ini kami percaya Tuhan semakin memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan, mujizat demi mujizat yang kami alami Tuhan. Karya Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau memberkati semua jemaat Kul SB Philadelphia, mulai dari anak balita, remaja, dewasa sampai orang tua. Berkati semuanya Tuhan. Bila mana ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan. Oh Bapa yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bapa berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang melindungi menyertai kami. Tuhan tahu apa pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang mau kami minta kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan penebus kami, Engkaulah juru selamat kami, Allah Immanuel yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Berkatilah semua jemaat Kul SB Philadelphia, bahkan semua bangsa kami ini Tuhan, negara kami ini Tuhan. Tuhan berkati semua Tuhan saudara-saudara kami yang sedang berduka mengalami musibah di awal-awal tahun ini. Tuhan mereka hiburkan Tuhan. Tuhan mereka Engkau berikan kekuatan, beri ketabahan, kesabaran bagi keluarga-keluarga yang tertimpa musibah Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati bangsa kami ini. Berkati gereja-gereja kami Tuhan. GBI Sukawaran Tuhan berkati. Semua para kul-kul yang ada di Bandung ini Tuhan berkati. Bahkan Tuhan pengerja Tuhan dalam GBI Kopo Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Inilah doa-doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya.